Heho Pop gengs. Di awal 2023 kemarin, kita sempat nih dikejutkan dengan penampakan kota Mekah di Arab Saudi yang berubah total. Kota yang dulunya gersang kini telah berubah menjadi hijau karena curah hujan yang lumayan tinggi. Namun, rasa mencengangkan dan terkejut yang terjadi harusnya tidak terlalu besar. Toh dari faktanya, Arab Saudi yang sekarang bukan cuma berubah di tampilan doang, namun dari beberapa laporan, negara ini telah menampakkan sisi gelapnya yang tidak ingin diketahui oleh banyak orang. Siapa yang tidak mengenal Muhammad bin Salman? Putra mahkota keluarga kerajaan Arab ini adalah salah satu sosok yang dianggap sebagai dua mata koin yang tidak terpisah. Entah itu Muhammad bin Salman yang visioner lewat beragam proyek mutakhirnya, atau Muhammad bin Salman yang kejam. Proyek dan kekejaman memang dua hal yang saling bertaut. Mari kita ambil contoh proyek The Line yang jadi impian Muhammad bin Salman. Seperti yang kita lihat, The Line adalah sebuah kota lurus yang terbentang sepanjang 170 km dengan tinggi 500 meter. Lewat proyek ini, Arab Saudi diproyeksikan akan membuka 460.000 lapangan kerja dan penambahan pendapatan negara sebesar 48 miliar US dollar atau setara dengan 717 triliun rupiah. Kedengarannya, The Line ini memang sangat menakjubkan. Makanya untuk mewujudkan proyek ini, Arab Saudi harus merogoh kocek luar biasa. Pembangunan The Line ditaksir akan menghabiskan dana fantastis hingga 500 miliar US dollar atau setara dengan 7.469 triliun rupiah. Sayangnya, di tengah seluruh manfaat yang dijanjikan The Line, ada tangis yang harus tumpah dari suku Howeitat. Kalau dari pengumumannya, The Line ini akan dibangun di atas gurun gersang. Namun nyatanya, lokasi ini adalah tempat tinggal suku asli gurun Arab Saudi tersebut. Ngerinya lagi, MBS dan juga polisi Arab Saudi tidak segan melakukan penculikan, penangkapan, bahkan pembunuhan untuk melakukan pembebasan lahan. Salah satu pemuda asli suku Howeitat yang nyawanya harus melayang karena membela tempat lahirnya adalah Abdul Rahim Al-Huwaiti. Jadi nggak di sini ataupun di sana, pembebasan lahan untuk proyek memang sering menjadi sebuah tragedi. Selain menjadi tragedi menyeramkan bagi suku Howeitat, proyek ini juga dianggap terlalu ambisius, bahkan cenderung akan menjadi halusinasi. Bagaimana tidak, besaran nilai proyek yang tadi disebut mencakup lebih dari 50% PDB Arab Saudi yang cuman 833 miliar US dollar atau 12.429 triliun rupiah. Melihat ketimpangan ini jelas sekali jika Arab Saudi memaksa realisasi The Line yang bakal punya uang fantastis. Melihat fakta gelap dari mega proyek Arab Saudi, tentu pembahasan kita ini tidak akan berakhir di sana. Dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi juga terkenal sebagai negara anti kritik. Kalau kamu ikuti ceritanya, pasti kamu tahu soal sosok Jamal Khashoggi, wartawan Saudi yang harus bernasib naas 2018 silam. Setelah dikabarkan hilang di Istanbul, Turki, dirinya diberitakan tidak bernyawa dan mayatnya ditemukan di kebun rumah pejabat Saudi di Istanbul. Yap, penemuan ini tentu memberi tuduhan berat terhadap pihak kerajaan Saudi. Apalagi motif pembunuhan Khashoggi bukan hal yang sulit untuk dilihat. Dirinya ini adalah wartawan pengkritik kerajaan Saudi sejak naiknya Muhammad bin Salman sebagai putra mahkota. Salah satu berita yang paling sering diangkat olehnya adalah sikap otoriter sang putra mahkota yang bahkan sampai menangkap intelektual, jurnalis, hingga ulama yang merasa bertentangan dengannya. Nah, dengan motif ini, nama MBS diduga sebagai otak pembunuhan di mana beritanya terus meledak. Apalagi sebuah dokumen rahasia pernah terungkap dan mencatut nama sang putra mahkota. Sayangnya yang punya kuasa jelas sulit untuk diperiksa. Amerika Serikat yang biasanya keluar-keluar masalah ginian malah kelihatan ciut dan memberitakan MBS kebal hukum. Tentu banyak yang kecewa. Tapi mau apa lagi setelah banyaknya demo tetap tidak ada langkah hukum yang diambil oleh pihak-pihak berwenang. Setelah kematian Khashoggi dan kasusnya yang menguap, pemerintah Arab Saudi memang pernah menyatakan kalau hal yang sama tidak akan terulang. Ya, memang tidak akan ada lagi berita kematian yang ditemukan. Tapi kalau penangkapan yang beda cerita. Contohnya kasus saat Ibrahim bin Al-Mahdi yang ditangkap dan dijebloskan ke penjara dengan vonis 16 tahun setelah mengkritik keluarga kerajaan di Twitter. Lalu ada lagi nih kasus admin Wikipedia yang dipenjara 32 tahun karena dianggap telah memberi kritik terhadap pemerintah Arab Saudi setelah mengangkat kasus tersebut.
Dengan semua fakta ini, Arab Saudi yang banyak diimpikan memiliki spirit of Islam yang tinggi dan menjalankan seluruh anjuran Rasul tentu membuat kita elus-elus dada. Toh Nabi Muhammad aja terbuka dengan banyak kritik bahkan makian. Tapi bisa tetap sabar dan tidak penuh dengan kebencian. Semoga kita juga di sini tidak anti kritik ya dan bisa mencontoh Nabi Muhammad. Amin. Membahas nama Nabi Muhammad. Arab Saudi yang jadi rumah bagi tanah suci jelas lekat dengan sosok tersebut. Namun sayang, walau memiliki akses pada situs bersejarah beliau, Arab Saudi malah melakukan berbagai penghancuran. Dari pemberitaan tahun 2015, kerusakan peninggalan Rasulullah di Makkah telah berada di tahap yang sangat miris. Dari data yang didapatkan, beberapa situs berharga peninggalan Nabi Muhammad yang telah dihancurkan adalah sebagai berikut. Rumah tempat lahir dari Nabi digusur untuk menjadi istana kepresidenan. Rumah Rasulullah dan rumah istrinya Khadijah dijadikan lahan tambahan dalam proyek perluasan Masjidil Haram. Rumah Rasulullah memiliki nasib baik karena masih menjadi perpustakaan masjid. Sedangkan rumah Khadijah bernasib miris karena dijadikan toilet baru Masjidil Haram. Selain itu ada juga penghancuran makam kerabat Nabi dengan alasan yang mencengangkan. Katanya, pemerintah Arab Saudi tidak memiliki biaya renovasi yang akan memakan anggaran sangat tinggi. Namun nyatanya, pemerintah di sana malah lagi senang membangun hotel dan tempat wisata ala-ala Dubai. Jadi ya wajar kalau banyak orang yang tepok jidat karena alasan tersebut. Cerita soal Arab Saudi tentu kita nggak boleh lupa dengan kedatangan CR7 di sana. Setelah menandatangani kontrak bersama Al Nassr untuk 2,5 tahun dengan nilai sekitar 3 triliun rupiah dalam setahun, CR7 dan keluarga bakal bermukim nih di negara semenanjung Arab tersebut. Namun kedatangannya tentu membawa kontroversi besar karena keduanya melanggar aturan Arab Saudi, yaitu lawan jenis tidak boleh bermukim tanpa status pernikahan. Nah, kalau terjadi pemakluman untuk CR7 dan Georgina Rodriguez yang belum menikah, jadi Arab Saudi jelas dong memperlihatkan sisi standar ganda mereka. Kalau berduit boleh melanggar dan yang gak berduit harus ikut aturan. Ya mirip-mirip lah ya dengan salah satu negara di Asia Tenggara yang kalau pejabatnya boleh melanggar tapi kalau rakyat biasa jelas kagak boleh. Oke deh, segitu dulu buat hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Did you order the murder of Jamal Khashoggi? بلا شك لا.